Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurqaimah dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PGSD semester 3, kelas B, dengan NIM 242180072. Nah, kali ini saya akan membuat modul ajar kurikulum merdeka kelas 5 semester 2, yaitu fase C. Nah, tugas itu untuk memenuhi UTS mata kuliah perencanaan pembelajaran. Ya, stay tune ya. Pertama kita membuat sampul terlebih dahulu, yaitu modul ajar kurikulum merdeka. Di sini ada logo Universitas Muhammadiyah Purworejo. Penyusunnya itu saya sendiri, Salsabila Nurqaimah, NIM 242180072. Program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau bisa disebut juga FKIP di Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2025. Nah, yang pertama itu kita masuk ke informasi umum, yaitu yang A, identitas modul. Penyusunannya sendiri itu adalah saya sendiri, Salsabila Nurqaimah. Instansinya itu di SD Negeri Kaliwatubumi. Tahun penyusunannya itu 2025. Jenjang sekolah itu di SD. Mata pelajaran matematika. Fase atau kelas 5, fase C, semester 2 ya. Materi pembelajaran, kelipatan persekutuan, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Selanjutnya kita masuk ke yang B, berarti kompetensi awal. Berarti yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan kelipatan dari suatu bilangan. Terus yang kedua itu peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung sederhana pada bilangan bulat. Terus kita masuk yang C, berarti profil pelajar Pancasila. Berarti pertama kita harus bernalar kritis atau memproses informasi dan gagasan untuk menemukan solusi. Terus kita yang kedua mandiri, berarti bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Terus yang ketiga kita harus bergotong royong, berarti bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang keempat kreatif, berarti kita harus mengembangkan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya kita masuk ke D, berarti sarana dan prasarana. Berarti yang pertama kita harus ruang kelas yang kondusif. Yang kedua berarti komputer atau laptop, proyektor, jaringan internet. Yang ketiga buku siswa dan buku guru matematika. Yang keempat lembar kerja peserta didik LKPD. Yang kelima alat tulis, papan tulis, spidol. Yang keenam media pembelajaran visual atau papan kelipatan persekutuan. Nah, kita masuk ke yang E, berarti target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler kelas 5 SD tanpa hambatan belajar khusus. F, berarti jumlah peserta didik itu 10-15 peserta didik per kelas. Dibagi dalam kelompok kecil yaitu 4-5 orang saja. Terus kalau yang selanjutnya yang G, berarti model pembelajaran. Model pembelajarannya itu kooperatif, tipe student, team, achievement, division atau STAD. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke H, berarti tujuan kegiatan pembelajaran itu mencakup audience, behavior, condition, dan teacher. Itu berarti mencakup melalui kegiatan diskusi kelompok yang terstruktur dan presentasi hasil kerja secara bergantian, siswa dapat memahami konsep kelipatan persekutuan dua bilangan, menerapkan langkah-langkah penyelesaiannya dengan benar, serta meningkatkan keterampilan kerjasama dan komunikasi dalam kelompok secara efektif.
Selanjutnya kita masuk yang bagian I, berarti kegiatan pembelajaran itu mencakup pendahuluan, inti, penutup sesuai sintak model. Nah, kita pertama masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, guru membuka pelajaran dengan salam dan doa bersama. Terus yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu nasional. Itu contohnya Indonesia Pusaka. Ini linknya. Terus yang keempat, guru mengaitkan materi kelipatan persekutuan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Misalnya dalam menentukan jadwal kegiatan bersama atau pembagian barang. Yang kelima, guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa seperti apa yang kalian ketahui tentang kelipatan suatu bilangan dan bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Yang keenam, guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini dan menginformasikan bahwa pembelajaran akan dilakukan dengan metode kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kerjasama dan pemahaman konsep. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti, berarti yang pertama penyajian materi oleh guru. Berarti guru menjelaskan konsep kelipatan persekutuan dua bilangan secara rinci menggunakan media visual seperti papan kelipatan persekutuan. Yang kedua, guru memandu peserta didik memahami langkah-langkah menentukan kelipatan persekutuan, misalnya dengan membuat daftar kelipatan tiap bilangan dan mencari yang samaan. Terus yang ketiga, guru memberikan contoh soal dan menyelesaikan bersamaan kelas. Gitu. Terus yang kedua, itu pembentukan kelompok dan pembagian tugas. Berarti guru membagi peserta didik dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang saja. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu pembentukan kelompok dan pembagian tugas. Yang pertama adalah guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Terus yang kedua, guru membagi lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi soal-soal kelipatan persekutuan. Terus yang ketiga, diskusi kelompok. Nah, yang pertama itu adalah setiap kelompok berdiskusi dan mengerjakan soal pada LKPD secara bersama-sama. Yang kedua, anggota kelompok saling bertukar pendapat, membantu anggota yang kesulitan dan memastikan semua memahami materi. Yang ketiga, yaitu guru berkeliling kelas memberikan bimbingan, mengajukan pertanyaan pemancing, dan mengawasi dinamika kelompok agar tetap kondusif. Nah, terus yang keempat, presentasi kelompok. Yang pertama, masing-masing kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi dan menyelesaikan soal di depan kelas. Terus yang kedua, kelompok lain memberikan tanggapan. Yang ketiga, guru memberikan klarifikasi dan memperkuat konsep yang benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Yang pertama, guru bersama siswa menyimpulkan materi hari ini dan menegaskan kembali pentingnya konsep kelipatan persekutuan. Terus yang kedua, siswa diajak refleksi singkat tentang proses pembelajaran, seperti apa yang mereka pelajari dan bagaimana kerjasama dalam kelompok. Terus yang ketiga, guru memberikan umpan balik positif dan motivasi agar peserta didik terus aktif belajar dan bekerja sama. Yang keempat, guru menyampaikan tugas rumah yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan sebagai latihan tambahan. Yang kelima, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Terus yang keenam, guru memberikan salam dan meninggalkan kelas.
Nah, selanjutnya yang bagian C, asesmen atau penilaian. Yang pertama A, bentuk asesmen. Yang nomor 1, penilaian sikap atau afektif itu mencangkup kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, disiplin gitu. Selanjutnya yang nomor 2, penilaian proses. Nah, penilaian proses itu ada yang tes individu, itu menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan. Ada juga yang diskusi kelompok, berarti hasil kerja kelompok pada LKPD. Nah, ini dia. Selanjutnya penilaian keterampilan. Presentasi hasil diskusi kelompok. Terus ini kita masuk yang ke B, berarti rubrik penilaian sikap. Misal nomor 1. Nomor 1 Salsabila. Terus kerjasamanya mau dikasih yang tidak pernah terlihat atau yang kedua kadang-kadang terlihat, yang ketiga sering terlihat, yang keempat selalu terlihat. Kita tulis ini saja 1 sampai 4. Terus tanggung jawabnya 1 sampai 4. Nah, kalian pilih sendiri mau yang mana, tergantung pada anaknya. Terus kedisiplinan 1 sampai 4. Nah, selanjutnya ini contoh rubrik penilaian proses atau kognitif. Nah, yang pertama itu kriteria, yaitu menentukan kelipatan persekutuan. Skor 4 berarti semua jawaban benar, langkah sistematis. Skor 3 baik berarti satu jawaban salah, langkah jelas. Berarti skor 2 berarti cukup 2 jawaban salah, langkah kurang tepat. Skor 1 berarti kurang, jawaban salah, langkah tidak jelas. Terus yang kedua, penjelasan saat diskusi. Skor 4 berarti sangat jelas dan logis. Skor 3 itu jelas, skor 2 itu kurang jelas, skor 1 itu tidak jelas. Selanjutnya partisipasi dalam kelompok. Skor 4 itu sangat aktif, skor 3 itu aktif, skor 2 itu kurang aktif, skor 1 itu tidak aktif. Selanjutnya ini contoh rubrik penilaian keterampilan presentasi kelompok. Kriterianya yang pertama penyampaian materi. Skor 4 sangat jelas dan sistematis, skor 3 jelas, skor 2 kurang jelas, skor 1 tidak jelas. Yang kedua, kerjasama saat presentasi. Skor 4 selalu bekerja sama, skor 3 sering bekerja sama, skor 2 kadang-kadang, skor 1 tidak bekerja sama. Nah, ini contoh lampiran materinya ya. Ini bisa dicari di Google atau di Detektismen. Nah, ini contohnya. Ini eksplorisasi. Ayo bermain. Di sini tepuk bilangan kelipatan. Ada lagi cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Ini latihan renang.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.